الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Hadis yang keempat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa di dalam salat. Hadis yang keempat ini menjelaskan jenis lupa yang ketiga, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW pernah lupa salah satu gerakan salat. Jadi lupa yang pertama adalah lupa sampai mengurangi rakaat. Ada dua hadis. Kemudian lupa yang kedua, lupa sampai menambah rakaat. Nah, lupa yang ketiga, lupa sehingga meninggalkan salah satu gerakan salat. Nah, di dalam hadis-hadis yang dijelaskan, Rasulullah SAW pernah lupa salah satu gerakan salat, yaitu beliau lupa tasyahud awal. Hanya gerakan ini yang pernah Rasulullah SAW lupa, yang lain tidak. Nah, hadis ini adalah hadis Abdullah bin Buhainah, dan juga hadis yang kelima, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah menjelaskan perkara ini. Nah, ketika Rasulullah SAW salat, kemudian beliau langsung berdiri tanpa melakukan tasyahud awal, lupa. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat juga ikut berdiri bersama Rasulullah SAW. Kemudian sebelum salam, Rasulullah SAW sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, dan ini pula yang harus kita lakukan kalau seandainya kita lupa tasyahud awal. Kita boleh langsung kita berdiri, tidak usah duduk lagi. Kita tetap melanjutkan solat, akan tetapi sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, dan tidak boleh duduk. Kalau seandainya ada imam, kemudian imam lupa tasyahud awal, kan diingatkan oleh makmum, yaitu membaca subhanallah. Nah, imam tidak boleh duduk. Nah, karena Nabi SAW tidak duduk. Nah, karena ada hadisnya Nabi tidak duduk, makanya kita tidak perlu duduk. Nah, gitu. Jadi kita makmum juga ikut berdiri bersama imam. Nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, berarti apa? Sujud sahwi yang sudah kita sebut dari awal sampai akhir tadi, apabila ragu dalam sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Kemudian ada satu lagi sujud sahwi sebelum salam, yaitu ketika kita lupa tasyahud awal, sujud sahwinya sebelum salam. Baik. Selain dari itu, sujud sahwinya setelah salam, baik ketika menambah rakaat atau mengurangi rakaat. Nah, begitu caranya. Nah, kalau seandainya gerakan lain yang lupa selain dari tasyahud awal, contoh seperti lupa ruku setelah membaca ayat, imamnya langsung sujud, atau lupa tahiyat atau yang lain-lain. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kembali kepada asal, yaitu Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat, harus lengkap. Kalau seandainya kurang salah satu daripada salat yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka batal salatnya. Diulang dari awal sampai akhir. Kalau misalkan
orang yang sholat lupa ruku, batal sholatnya, harus diulang dari awal sampai akhir. Nah, begitu harusnya. Ada pertanyaan, ini tadi lupa rakaat, bukan ruku yang lupa, tapi rakaat semuanya lupa. Tidak perlu diulang dari awal sampai akhir, cukup ditambah saja. Nah, kenapa kita seperti itu? Karena ada hadisnya. Kalau seandainya tidak ada hadisnya, maka kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Batal sholatnya, diulang dari awal sampai akhir. Tapi karena ada hadisnya, maka kita tidak perlu mengulangi dari awal sampai akhir. Tasyahud awal tidak perlu kita membatalkan sholat. Kenapa? Karena ada hadisnya. Nah, tapi kalau ruku tinggal, nah apa yang harus dilakukan? Ulang, batal. Diulang dari awal sampai akhir. Nah, itu 3 macam lupa di dalam sholat. Jadi kita membahas 4 perkara. Yang pertama, ragu dalam sholat, dipilih rakaat yang terkecil, sujud sahwi sebelum salam. Kemudian lupa sampai menambah rakaat, mengurangi rakaat. Kemudian yang kita lakukan adalah menambah rakaat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Lupa sampai menambah rakaat, apa yang harus kita lakukan? Sujud sahwi ketika kita sudah diberitahu. Kemudian lupa salah satu gerakan sholat. Kalau seandainya itu hanya tasyahud awal, maka kita boleh melanjutkan sholat dan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau seandainya gerakan yang lain yang hilang, maka sholat diulang dari awal sampai akhir. Dalilnya adalah perbuatan Umar radhiyallahu an. Suatu kali Umar sholat, dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an lupa membaca surat Al-Fatihah di dalam solat. Setelah beliau sadar, akhirnya beliau mengulangi solat dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu. Nah, dari hadis yang 4 ini, hadis yang 5 ini, nah, kemudian ditambah dengan hadis yang ke-6, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini sama dengan hadis yang menjelaskan seperti permasalahan yang sudah kita sebutkan. Nah, jadi hadisnya ada 6, masalah yang dibahas di situ ada 4, ada 3. Lupa sampai kita mengurangi, lupa sehingga kita menambah, kemudian lupa tasyahud awal. Nah, ini yang terjadi pada Nabi SAW dijelaskan oleh 6 hadis. Nah, di sini dijelaskan, para ulama menjelaskan hubungan solat imam dengan makmum. Nah, imam dijadikan liyutamma bihi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nah, apabila imam itu dijadikan untuk diikuti gerakannya. Kalau imam berdiri, kita berdiri. Imam ruku, kita ruku. Imam bangkit dari ruku, kita bangkit dari ruku. Untuk menyamakan gerakan sholat. Nah, dan tidak boleh mendahului imam atau terlambat dari imam. Nah, hadis-hadis yang banyak tentang mengikuti imam ini menunjukkan bahwa hubungan makmum dengan imam adalah pada gerakan sholat. Adapun sah atau tidak sahnya sholat seorang makmum tidak ada hubungannya dengan imam. Kalau makmum melakukan sholat lengkap syarat dan rukunnya betul, maka sholatnya sah. Meskipun imamnya apa? Ada kekurangan rukun misalkan, atau imamnya batal wudunya sehingga batal sholatnya, makmum tetap sholatnya tidak batal. Maka majulah makmum yang di belakang imam untuk menggantikan imam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, liyaliyani minkum ulin nuha wal ahlam. Yang dekat denganku, dengan imam, haruslah orang yang sudah dewasa dan mengerti masalah sholat. Yang dekat dengan imam.
Tidak boleh sembarang orang. Dan ini sunnahnya, peraturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena orang ini nanti akan memperhatikan kesalahan-kesalahan imam, dan dia yang akan menggantikan imam. Kalau imam apa? Terjadi insiden, misalnya imam pingsan, atau imam batal wudu, atau imam hilang. Nah, mungkinkah ini? Mungkin saja imam hilang. Diceritakan oleh Syekh Amir Bahjat. Jadi imam hilang. Jadi sebuah apartemen ada berapa tingkat. Tingkat yang keduanya dijadikan sebagai masjid, lantai 2. Karena sesak, ramai sholat tarawih, ramai orang, sehingga imamnya itu pas di liftnya seperti itu, menghadap kiblat. Liftnya itu yang jadi mihrabnya, imam di situ. Orang sedang sholat tarawih itu, datang anak kecil, dipencetnya tombol 2-3, lari imam, naik imamnya ke atas, hilang imamnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau orang yang tahu ilmunya, ya orang yang berada di belakang imam langsung menggantikan imam, tidak perlu panik. Tapi kalau seandainya yang ada di belakang imam itu tidak tahu ilmunya, apa dia? Bingung. Wah, cara hilang imam. Itu perlu. Orang yang berada di belakang imam itu adalah orang yang berhak. Nah, seperti itu. Pernah juga suatu kali kita di pondok dahulu ada imamnya sakit atau bagaimana, jadi dia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan sholat. Dia mengasih isyarat orang di belakang untuk apa? Jadi menggantikan. Yang di belakang ini semuanya santri baru semua, ya kan? Akhirnya tidak ada yang berani. Begitu aja semuanya. Akhirnya imamnya membatalkan sholat. Apa katanya? Tolonglah. Itu gara-gara apa? Orang yang di belakang imam itu apa? Sembarang orang. Itu tidak boleh. Jadi orang yang berdiri di belakang imam itu harus tahu kapasitas dirinya. Apakah dia bisa menggantikan imam atau tidak. Nah, begitu. Kemudian juga sering terjadi kesalahfahaman antara imam dengan makmum gara-gara membaca subhanallah. Disebabkan makmum yang tidak faham ilmunya, dia tidak faham bagaimana cara membaca subhanallah, tapi dia berdiri di belakang imam. Ada yang menganggap subhanallah itu apa? Untuk menyuruh menggantikan imam, sehingga ketika imam tidak seperti yang diinginkannya, dia marah. Nah, seperti itu. Tidak seperti itu gunanya. Subhanallah itu apa artinya? Peringatan. Nanti yang memutuskan siapa? Imam. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang digunakan untuk mengingatkan imam hanya lafaz subhanallah, tidak boleh yang lain, meskipun darurat. Nah, kalau seandainya dia mengucapkan perkataan selain subhanallah untuk mengingatkan imam, maka batal sholatnya, karena sudah di luar dari zikir khusus di dalam sholat. Suatu kejadian seperti yang kita ceritakan tadi, jamaah yang kurang fokus. Jadi ada jamaah pada rakaat yang ketiga, dia sudah merasa itu rakaat yang keempat. Kemudian imam berdiri ke rakaat yang keempat. Imam mau berdiri, langsung dibacanya apa? Subhanallah, katanya kan. Karena imamnya tadi tidak mengerti fikih jadi imam, akhirnya dia ragu-ragu untuk berdiri itu, gantung berdirinya, tidak berdiri, tidak pula duduk. Nah, kawan yang sebelah tadi apa? Dia ingin mengingatkan imam. Apa katanya? Lanjutkan. Batal sholat. Tak boleh. Jadi yang memutuskan melanjutkan atau tidak itu siapa? Imam, bukan makmum. Nah, itu. Nah, begitu caranya. Jadi makmum sudah, kalau ada salah ya sudah baca subhanallah. Nanti imam yang mengurus sendiri. Kalau seandainya salahnya tidak diperbaikinya, nanti kita kaji setelah sholat. Nah, begitu. Itu caranya. Nah, itu tadi kalau kita berada pada sholat yang imamnya hilang ketika kita berdiri. Bagaimana caranya tadi? Orang yang berada di belakang imam langsung menggantikan. Nah, bagaimana kalau seandainya imamnya hilang tapi kita sedang duduk?
Mungkinkah kejadian seperti ini? Mungkin saja. Pernah diceritakan oleh Syekh Mansur hafizahullah. Jadi beliau punya kawan beliau ini agak autis, dia lugu-lugu bagaimana gitu. Jadi dia terlambat sholat berjamaah. Akhirnya dia sholat sendiri di pojok masjid. Kemudian tiba-tiba, bukan masbuk dia berarti kan, sholat sendiri di pojok masjid. Ada orang ikut di belakang, jadi makmum. 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya banyak. Nah, dia ini tidak pernah jadi imam. Akhirnya merasa ada makmum banyak di belakangnya, dia jadi apa istilahnya, grogi, takut, cemas dia, ya kan. Nah, akhirnya ketika sudah sampai sujud, tidak kuat jiwanya, kabur dia. Astagfirullah. Nah, ketika sampai di luar masjid, nah karena lugunya dia, katanya ya kan, ya kalau tidak ada nanti yang membangunkan dari sujud, bagaimana caranya itu? Kasihan jamaahnya. Akhirnya dia pergi ke jendela masjid, katanya, Allahu Akbar. Ketika jamaah bangun, ayo imam. Itu bagaimana caranya? Kejadian seperti itu kan bisa jadi, ya kan, itu contohnya. Nah, caranya adalah tidak perlu panik. Orang yang harusnya menggantikan imam, dia mengomando di dalam saf sampai berdiri. Ketika sudah berdiri nanti baru dia maju ke depan. Jadi tidak perlu ketika duduk di antara dua sujud itu dia maju ke depan seperti ini, tidak perlu lah. Nah, jadi tunggu berdiri baru dia maju ke depan. Begitu caranya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kesimpulan daripada pembahasan kita hari ini adalah, pertama, kalau kita ragu dalam sholat, rakaat 2 atau 3, diambil rakaat yang terkecil, kemudian kita tambah. Nah, setelah itu di akhir sholat sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali sujud. Kemudian kalau seandainya kita lupa sehingga mengurangi rakaat sholat, maka kita tambah yang kurang dan kita sujud sahwi setelah salam. Kalau seandainya kita lupa sehingga menambah rakaat sholat, maka kita cukup sujud sahwi. Nah, kemudian kalau seandainya kita meninggalkan tasyahud awal, kita boleh melanjutkan sholat, tapi nanti sujud sahwi sebelum salam. Kalau seandainya kita meninggalkan gerakan yang lain, maka sholat kita batal, harus diulang dari awal sampai akhir. Nah, gitu. Kemudian hubungan sholat makmum dengan imam hanya pada gerakan. Kalau seandainya imam terjadi sesuatu, maka imam bisa digantikan dan sholat makmum tidak batal. Nah, begitu juga dengan imam yang bacaan Al-Fatihahnya kurang bagus, tidak masalah. Itu masalah dia, bukan masalah kita. Nah, karena ada sebagian ikhwan karena sudah belajar tahsin, ya kan? Itu sibuk dia mengkoreksi imam sok tidak jalan, payah, jauh lah. Akhirnya tidak sah sholat belakang, jadi masa lain. Ini namanya ghulu, mutanatti. Ini tidak ada dibahas dalam kitab fikih seperti itu, ya kan? Kecuali memang imamnya itu mengganti surah Al-Fatihah, itu kan memang batal sholatnya. Itu dia memang sudah tidak jadi imam namanya. Ada imam yang menggantikan sengaja, ya kan? Kalau dia sudah berusaha dengan sebaiknya, semampu dia, tidak masalah. Itu kesalahan dia. Nah kitanya yang harus membersihkan bacaan Al-Fatihah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali memang dibahas dalam kitab-kitab kitab fikih, imam yang pura-pura Islam ternyata dia kafir. Nah, ada kejadian seperti ini ada. Nah, Imam Al-Khalil dalam Mukhtasar mengatakan, "Idza bana kufru imamin falyu'id salatu." Kalau dia salat di belakang imam, kemudian sesudah itu dia tahu ternyata imam itu kafir sebenarnya, maka dia harus mengulang salatnya. Begitu. Ada kejadian seperti ini ada. Ada orang Eropa kafir, dia tertarik untuk mempelajari metode pendidikan orang-orang Shinkiti, penghafal Quran, penghafal hadis. Tertarik dia mempelajari metode belajar orang itu. Akhirnya dia masuk ke situ, pura-pura masuk Islam. Sampai dia
ikut pula di ma'hadnya, akhirnya dia belajar bahasa Arab, kemudian belajar fikih dia, sampai pada tingkat dia mempelajari Mukhtasar Al-Khalil itu, sampai dianggap murid pula oleh ulama di situ, sampai dia tamat. Nah, setelah tamat dia pulang, rupanya dia apa? Dia sedang meneliti, membuat tesis untuk doktornya. Dari apa? Penelitian dia di ma'had di Singkit itu. Nah, setelah dia pulang selesai disertasi doktornya, dah jadi doktor dia di Eropa, diteleponnya guru-gurunya tadi. Dia mengucapkan terima kasih kepada Syekh Fulan, kemudian dia katakan sebenarnya saya masih kafir. Nah, jadi yang pernah solat di belakang saya, ulang solatnya lagi. Karena Al-Imam Al-Khalil mengatakan, barang siapa yang solat di belakang imam ternyata imamnya kafir, maka ulangilah solatnya. Tahu pula dia kitab itu, diingatkannya, ya kan? Nah, itu. Jadi itu kan jarang terjadi seperti itu. Tapi kalau memang seperti itu, kalau tidak seperti itu maka sah aja solatnya, walaupun imamnya patah-patah bacaan Al-Fatihahnya. Jadi tidak perlu pula apa kita risau, ya kan? Bahkan mati imam itu tidak batal solat kita. Orang yang di belakang imam yang menggantikan. Nah, begitu cara. Nah, jadi itu fikih ragu dan lupa di dalam solat. Nah, dia pula pembahasan yang yang ringan sebenarnya, cuman karena jarang dibahas sehingga orang luput pada pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat zuhur akan saya mendosa. Setelah ini misalkan, pokoknya dia baru rakaat ketiga, kan? Nah, kemudian dia duduk, jadi diingatkan oleh jamaah itu kan? Nah, ini di rakaat keempat. Kemudian dia nanti dia tidak melakukan sujud sahwi, kan? Sujud sahwinya setelah salam. Dia ada pokoknya. Nah, tapi kan tiga dia duduk, ya kan? Sholat dulu gitu kan? Jadi diingatkan oleh imam Allah kan? Kemudian dia lagi gitu. Iya. Nggak ada melakukan sujud sahwi yang berarti dia tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak masalah. Ya. Kecuali kalau dia sudah tahu hadis itu, kemudian dia tidak mengamalkannya, berarti dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Allah Taala. Imam itu kan untuk diikuti gerakannya. Bagaimana dengan kunut subuh? Baik, sama seperti kaidah tadi. Jadi imam yang harus diikuti gerakannya adalah yang gerakan solat. Karena imam untuk solat, bukan untuk segalanya. Nah, kalau seandainya imam melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh mengikuti imam. Contohnya adalah ketika imam naik ke rakaat yang kelima, maka kita tidak boleh mengikuti imam. Begitu juga kalau seandainya imam melakukan apa? Qunut subuh. Kalau kita dalam pandangan yang pendapat bahwasanya qunut subuh itu adalah bid'ah, maka kita tidak boleh mengikuti imam. Nah, karena itu bukan gerakan solat. Karena yang harus diikuti adalah gerakan solat. Nah, tidak semuanya. Misalnya imam gatal kepala digaruk, tidak boleh kita ikuti. Kan karena itu bukan gerakan solat. Nah, dan gerakan yang diikuti itu sebenarnya bukan apa? Bukan mengangkat tangannya itu. Naik turun solatnya itu, ruku, sujud, berdiri itu. Nah, adapun gerakan-gerakan kecilnya itu tidak kita harus mengikutinya. Contoh misalkan imam menggerakkan jari atau tidak dalam tasyahud, itu tidak perlu kita ikuti. Tak perlu pula kita lihat imam garik tunjuk, tidak. Yang garik yang kita gerakkan, tidak. Nah, sama seperti imam mengangkat tangan ketika qunut subuh atau tidak masalah. Dan itu pun kalau seandainya ada orang meyakini qunut subuh adalah sunnah, tidak mesti harus dia mengangkat tangan, boleh dia seperti ini. Tapi itu keyakinannya bahwasanya dia sedang qunut subuh bersama imam, walaupun dia meluruskan
tangan. Nah, begitu. Tidak mesti harus orang yang meyakini kunut subuh pun dia tidak harus mesti mengangkat tangan. Nah, begitu sebenarnya. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, intinya apa? Selama yang kita lihat bahwasanya kunut subuh itu adalah bid'ah. Tidak ada hadis yang berkaitan dengan kunut subuh itu didhaifkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya. Maka kalau kita berkeyakinan perkara itu bid'ah, maka kita tidak melakukannya. Begitu. Wallahu taala a'lam. Sering ini anak demi itu kan, dia lupa biasanya di situ melakukan download gitu kan. Iya. Kemudian dia lupa Ustaz, dia lupa gitu kan. Kemudian dia lakukan sesawi Ustaz. Iya. Kita tidak ikut. Kita tidak ikut gitu kan. Tidak. Bagaimana Ustaz? Seperti soalnya bagaimana gitu kan? Salat siapa? Orang itu, orang yang sholat itu kan, karena dia masa lupa tadi kan. Iya. Sudah satu kebiasaan dia melakukan kunut. Iya, karena dia menganggap kunut itu wajib salat. Kalau kena wajib salat yang hilang boleh diganti dengan sujud sahwi. Contoh misalkan hilang tasyahud awal diganti dengan sujud sahwi. Hilang takbir intikal. Intikal takbir pergerakan. Dari berdiri ke ruku kan kita takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba kita lupa. Maka boleh kita sujud sahwi. Nah, begitu. Tapi kalau sengaja meninggalkannya batal salat. Itu kalau tidak sengaja. Ya kan? Makanya takbir intikal itu ketika berpindah itu bukan sedang berdiri atau sedang ruku. Kadang banyak imam sekarang itu dia takbirnya ketika sudah ruku. Ruku dia dulu Allahu Akbar. Ini sudah beda bacaannya. Kalau sudah ruku bacaannya apa? Subhanallahil azim. Atau ada imam yang berdiri dulu, dia berdiri Allahu Akbar baru dia ruku. Tidak boleh. Kalau berdiri itu bacaannya apa? Al-Fatihah dan baca ayat. Nah, di antara berdiri dan ruku itu di situ takbir intikal. Begitu semuanya. Nah, jadi takbir intikal itu tidak dalam gerakan solat, tapi di antaranya. Nah, itu dia. Kalau hilang itu maka sujud sahwi. Nah, orang yang berkeyakinan kunut subuh itu adalah sunnah Nabi SAW, ada sebagian pendapat mengatakan itu wajib solat. Kalau hilang kunut subuh maka harus sujud sahwi. Tapi kalau kita tidak meyakini kunut subuh adalah sunnah, bahkan itu bid'ah, maka tidak boleh dikerjakan. Nah, ketika imam sujud sahwi bagaimana? Itu kan gerakan yang salah jadinya dari perspektif ilmu kita. Maka kita tidak ikuti. Sama ketika imam berdiri ke rakaat yang kelima, maka kita tidak boleh ikuti. Ya begitu. Wallahu taala alam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.